Ribuan orang mengantre di Basilika Santa Maria Maggiore di Roma, Italia untuk berziarah ke makam Paus Fransiskus. Antrean peziarah memanjang sebelum pintu Basilika dibuka, saudara, jam 7 pagi waktu setempat. Penjagaan terlihat di halaman Basilika, sejumlah petugas memeriksa barang bawaan para pengunjung. Sejumlah warga juga tampak berdoa di depan Basilika Santa Maria Maggiore. Dalam wasiatnya, saudara, Paus Fransiskus memilih dimakamkan di Santa Maria Maggiore, gereja bersejarah yang berada di kawasan Roma, Italia. Sebelumnya, saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melalui akun media sosialnya membagikan momen saat ia menghadiri prosesi misa pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Jokowi juga sempat berbincang dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Bersama utusan lain dari Indonesia, Jokowi mengungkapkan duka cita mendalam sekaligus menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto. Ucapan duka cita yang mendalam atas wafatnya yang teramat suci Paus Fransiskus, dan juga menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto serta seluruh umat Katolik yang menghadiri pemakaman di Vatikan, karena kita kehilangan seorang panutan yang memberikan warisan kecintaan atas perdamaian dunia. Salah satu klub sepak bola terbesar di Argentina, San Lorenzo, memberi penghormatan kepada mendiang Paus Fransiskus. Semasa hidupnya, Paus Fransiskus merupakan salah seorang penggemar San Lorenzo. Di tribun, saudara, warna kuning dan putih bendera Vatikan berpadu dengan warna biru dan merah khas San Lorenzo. Sementara gambar Paus Fransiskus muncul dalam foto dan grafiti di dalam dan luar stadion. Klub San Lorenzo dan para penggemar memberikan penghormatan terakhir untuk Paus Fransiskus jelang pertandingan San Lorenzo kontra Rosario Central dalam turnamen divisi pertama Argentina pada Sabtu 26 April kemarin. Lahir di Argentina, Paus Fransiskus juga dikenal sebagai penggemar sepak bola dan mendukung San Lorenzo sejak kecil. Bueno, yo creo que fue un gran líder a nivel mundial y logró que San Lorenzo se conozca en todo el mundo, así que me parece que fue muy importante para nosotros, por eso este homenaje. Setelah prosesi pemakaman Paus Fransiskus, Gereja Katolik melanjutkan dengan masa berkabung yang disebut dengan Fomen Diales. Periode berkabung selama 9 hari berturut-turut dilaksanakan sehari setelah prosesi pemakaman Paus Fransiskus, saudara. Saat kegiatan Novem Diales berlangsung, bendera Vatikan dikibarkan setengah tiang dan pintu perunggu Basilika Santo Petrus akan ditutup. Umat Katolik Roma mulai mengunjungi makam Paus Fransiskus di Basilika Santa Maria Maggiore pada Minggu 27 April waktu setempat. Pemakaman Paus Fransiskus mulai dibuka untuk umum sehari usai prosesi pemakaman Sri Paus selesai pada Sabtu kemarin. Para peziarah dari berbagai belahan dunia mengantre untuk dapat bergiliran berdoa dan memberikan penghormatan di depan makam Paus Fransiskus. Beberapa di antaranya baru dapat memberikan penghormatan terakhir kepada Sri Paus karena tak sempat mengikuti prosesi pemakaman di Vatikan sebelumnya. Masa berkabung untuk Paus Fransiskus akan berlangsung selama 9 hari sampai tanggal 4 Mei mendatang. Sono venuto qua perché purtroppo non sono riuscito ad andare prima in Vaticano dato altri impegni, per cui sono venuto qua a fare un saluto anche a lui, a ringraziarlo per ciò che lui ha fatto. Saudara, pada tahun 2023, Paus Fransiskus menyampaikan keinginannya untuk dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore di kota Roma.
Basilika ini selalu menjadi tempat doa Paus Fransiskus sebelum keluar negeri dan setelah kembali. Berbeda dari tradisi para paus sebelumnya yang dimakamkan di bawah Basilika Santo Petrus di Vatikan, Paus Fransiskus memilih Basilika Santa Maria Maggiore di seberang Sungai Tiber di Roma sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Gereja abad kelima ini sudah menjadi makam bagi 7 paus. Paus Fransiskus berdevosi pada Santa Maria, Ibunda Yesus. Ia selalu berdoa di gereja ini sebelum berangkat ke luar negeri dan setelah kembali. Pada 12 April lalu, Paus Fransiskus berdoa di depan ikon Santa Maria yang paling sakral di dalam Basilika untuk menandai dimulainya Pekan Suci yang berpuncak pada Paskah 20 April. Basilika Santa Maria Maggiore juga menyimpan peninggalan palungan bayi Yesus. Misa malam Natal pertama dimulai di sini dan terus dijaga hingga kini. Selain itu, jenazah Santo Matius dan Santo Jerome juga disemayamkan di dalamnya. Kekayaan sejarah dan seni yang terinspirasi dari iman membuat Basilika Santa Maria Maggiore bukan sekedar tempat ibadah, tetapi juga ruang spiritual yang menyentuh emosi pengunjung. Saudara, Paus Fransiskus meninggalkan banyak teladan, kesederhanaan, dan gigih menebar damai. Ini jadi nilai-nilai yang diingat banyak warga di dunia. Senin 21 April 2025, umat Katolik dan warga dunia berduka. Paus Fransiskus yang dikenal sederhana dan rendah hati, wafat pada usia 88 tahun. Wafatnya Paus Fransiskus menyimpan kenangan bagi Juan José Muglia, salah satu pemilik toko sepatu di Buenos Aires, Argentina. Juan menjelaskan, Paus Fransiskus pernah membeli sepatu sederhana pada 2013 silam. El padre venía acá porque mi padre me ha hablado, me ha dicho, el padre de la iglesia San José viene a comprarnos. Pero bueno, yo era muy chiquito, son recuerdos que me van quedando y los vecinos que me van diciendo. Selain di Argentina, Paus Fransiskus juga meninggalkan kenangan bagi salah satu pastor di Sudan Selatan, James Rombe. Ia mengenang teladan Paus Fransiskus yang mendorong perdamaian. When he said that South Sudan is here, touching his chest with the rosary here in my heart, I shed tears. And I was touched, I was moved, deeply moved. That was the first encounter with the Pope. So amazing, and I will never forget. I think it is unforgettable moment of my life. And when I heard that the Pope died, that first meeting with him came to my mind, and I cried. Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, juga mengenang kesederhanaan dan teladan Paus Fransiskus bagi kemanusiaan. Hal itu tercermin saat mendiang Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia pada September 2024 lalu. Bahwa Bapak Paus memberikan apresiasi kepada bangsa dan komunitas kami dengan mengunjungi negara dan tempat suci kami, kebanggaan kami di Istiqlal ini. Pesan dan cita-cita yang disampaikan oleh Your Holiness Paus Fransiskus untuk menyuarakan harmoni di antara kita semua. Nilai perdamaian, toleransi, keadilan hingga kesederhanaan menjadi pesan dan warisan Paus Fransiskus untuk umat Katolik dan warga dunia. Selamat jalan Bapak Suci, Paus Fransiskus. Kami usai jeda akan ada informasi olahraga yang akan disampaikan Gita Marquez untuk Anda. Salah satunya ada informasi dari Alex Marquez meraih kemenangan perdana di ajang MotoGP usai menjadi yang tercepat di MotoGP Spanyol.